sahabat melewati jalanan atau area parkir yang sempit dan khawatir menabrak karena tidak bisa melihat sisi kanan dan kiri mobil? Nah, dengan Round View Monitor, sahabat bisa melihat seluruh sisi mobil seperti sedang melihat dari atas mobil loh. Lalu, bagaimana nih cara mengaktifkannya? Yang pertama, dengan menekan tombol Round View Monitor yang terletak di bawah kanan setir. Atau, ketika kita ingin mundur, transmisi dipindahkan ke posisi R. Otomatis, fitur Round View Monitor akan aktif. Yuk kita simak cara kerjanya. Di fitur Round View Monitor, tersedia kamera di setiap sisi. Di grill depan, di bagian bawah kedua sisi spion, dan di atas plat nomor belakang. Keempat kamera tersebut tampilannya akan terintegrasi di layar head unit. Terus, gimana caranya mengatur tampilan di layar head unit ya? Untuk mengganti view sisi kiri dan view dari atas mobil dengan menekan tombol Round View Monitor. Untuk melihat sisi view belakang dengan cara memindahkan transmisi ke posisi R. Dan untuk melihat sisi view depan dengan cara memindahkan transmisi ke posisi D. Setelah menampilkan tampilan layar Round View Monitor, beberapa detik kemudian akan kembali ke tampilan head unit. Sekian video tutorial Round View Monitor. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Pada All New Xenia, meter clusternya didesain lebih sporty dengan 4,2 inch TFT, layar colorful, serta pilihan menu-menu yang canggih. Yuk kita simak bagaimana cara men-settingnya. Untuk masuk ke bagian setting, klik tombol Enter, lalu pilih menu menggunakan navigasi atas dan bawah. Selanjutnya, pada tampilan awal terdapat jam, tanggal, kondisi BBM, transmisi saat ini, dan trip A, trip B, serta odo. Untuk trip dapat langsung diatur di lingkar setir. Pada TFT terdapat beberapa pilihan menu yaitu Display Brightness, Time and Date, Display Setting, Buzzer, Notification Date Settings, Vehicle Settings, Maintenance Settings, Oil Warning Reset, Reset Settings, Language. Yuk kita bahas satu persatu menunya. Pilihan pertama adalah Display Brightness. Di menu ini, sahabat bisa mengatur kecerahan TFT meter cluster sesuai dengan kebutuhan. Kedua adalah Time and Date. Kita dapat men-setting tanggal dan jam, serta pilihan type display time. Kemudian yang ketiga, Display Settings. Sahabat dapat men-setting display. Di dalam Display Settings, terdapat beberapa submenu yang bila berwarna hijau terang artinya aktif. Yuk kita lihat lebih dekat submenunya. Yang pertama, Eco Indicator Light. Setelah itu, AVG Fuel Reset After Refuel, lalu Trip A Reset After Refuel. Kemudian, Opening Display. Selanjutnya, Ending Display Type dan Steering Angle. Serta Clock Display Type yang memiliki dua pilihan display.
Keempat, buzzer. Kita dapat men-setting alarm yang terdapat di dalam mobil. Yuk kita lihat lebih dekat submenunya. Front Vehicle Departure Alert yang terdapat hanya di tipe ASA, dan LDW Warning Buzzer Volume yang juga terdapat hanya di tipe ASA, serta Turn Signal Tone Type. Kemudian, Opening Sound Volume. Dan kelima, Notification Date Settings. Di menu ini, sahabat dapat men-set pengingat tanggal ulang tahun, anniversary, car inspection, dan maintenance day. Pengingat ini akan tampil saat sahabat menyalakan mobil di tanggal yang sudah disetting. Jadi, lebih praktis dan nyaman. Setelah itu, keenam, Vehicle Settings. Di submenu ini, sahabat dapat men-setting sistem canggih yang ada di mobil. Nah, kita langsung list pertama. Front Camera. Di bagian ini, sahabat dapat mengatur sistem ASA seperti Front Vehicle Departure Alert, Front Vehicle Departure Alert Timing, Pre-Collision Warning Timing, LDW Warning Timing, Steering Assist. Kemudian di list kedua, Door Lock. Sahabat dapat men-setting sistem yang terdapat di pintu seperti Vehicle Speed Link Door Locking Function, Shift Position Link Door Locking Function, Shift Position Link Door Unlocking Function, Unlocking when IG off, Answer Back Buzzer Volume, Answer Back Signal. Selanjutnya di list ketiga, Wiper. Sahabat dapat men-setting sistem yang terdapat di wiper seperti Speed Link Intermittent Wiper, Shift R Link Rear Wiper. Di list keempat, Turn Signal. Sahabat dapat men-setting sistem yang terdapat 2 signal seperti 3 times flashing function. Kemudian yang kelima, Welcome Lamp. Sahabat dapat men-setting sistem lampu interior seperti Room Lamp Link. Nah, kembali ke menu setting yang ketujuh, Maintenance Settings, yang memudahkan sahabat untuk men-setting pengingat maintenance. Yuk kita lihat lebih detail Oil Change Timing Notice. Selanjutnya, Oil Filter Change Timing Notice. Dan the Rotation Timing Notice. Kemudian, 8 adalah Oil Warning Reset. Fitur ini akan memberi notifikasi ketika kualitas oli sudah menurun. Ketika sahabat sudah mengganti oli di bengkel resmi, fitur ini akan otomatis mereset. Selanjutnya, Reset Settings. Di menu ini, sahabat bisa mereset seluruh settingan sebelumnya, kembali ke standar pabrik. Dan yang terakhir, Language. Dalam menu ini, sahabat bisa memilih bahasa untuk tampilan menu settings. Terdapat 2 pilihan bahasa yang dapat dipilih, bahasa Indonesia dan English. Sekian video tutorial Meter Cluster TFT All New Xenia. Sampai jumpa di video berikutnya. Fitur Sofa Mode ini sangat unik loh sahabat. Ketika lelah di tengah perjalanan, tidak perlu bingung mencari tempat istirahat. Karena fitur ini memungkinkan sahabat beristirahat di dalam mobil dengan nyaman. Nah, sebenarnya apa sih fitur Sofa Mode? Sofa Mode adalah konfigurasi kursi yang membuat sandaran dilipat sampai rebah dan menyambung dengan kursi di belakangnya, sehingga lebih nyaman untuk beristirahat. Asyik banget kan? Yuk kita lihat cara penggunaannya.
konfigurasi pertama, jika penumpang ingin rebahan tapi posisi mobil tetap berjalan, bisa kok. Caranya mudah. Pertama, sliding kursi baris kedua ke depan. Kedua, rebahkan setengah sandaran kursi. Setelah itu, lepaskan headrest kursi tengah. Dan terakhir, rebahkan sandaran kursi hingga menyambung dengan dudukan kursi baris ketiga. Tara! Sudah datar kan? Sehingga penumpang bisa tidur dan mobil bisa tetap berjalan. Tinggal tambah bantal dan guling nih. Dan konfigurasi kedua, jika pengemudi mengantuk dan perlu istirahat, kursi baris pertama juga bisa direbahkan dan disambung dengan kursi baris kedua. Caranya, sliding dudukan kursi baris pertama ke depan, lalu rebahkan sandarannya sedikit untuk melepas headrest. Lalu tinggal rebahkan sandaran kursi hingga menyambung dengan kursi baris kedua. Nah, sekarang pengemudi juga bisa istirahat sebelum melanjutkan perjalanan. Semakin nyaman ya menggunakan All New Xenia. Sekian video tutorial Sofa Mode All New Xenia. Sampai ketemu di video berikutnya ya.